Saya nggak bisa milih salah satu antara Arsy dan bayi saya. Bagaimanapun juga saya nggak mau kehilangan bayi yang dikandung oleh Arsy. Dia darah daging saya, anak saya, serta harapan saya. Dan juga bagian dari hidup saya. Ya Allah, apa yang mesti saya lakukan? Bagaimana saya harus sampaikan berita berat ini ke Arsy? Arsy pasti akan sangat terpukul. Dari rasa cemas kamu. Iya. Innalillahi. Ya Allah, ujian apa lagi yang Engkau berikan kepada hamba dan istri hamba? Kuatkan hamba ya Allah. Bantulah hamba dan Arsy melewati semua masalah ini. Ja, Ya. lo harus cepatnya ngambil keputusan, Ja. Sebelum semuanya terlambat. Bal, Ja, gue ngerti banget. Pasti lo ngerasa dilema banget soal ini. Bal nggak bisa gitu dong, Bal. Gue nggak bisa milih salah satu dan gue nggak bisa korbanin salah satunya. Bal. Arsy, ada sebagian perempuan melahirkannya itu susah. Tapi ada sebagian lain juga mudah. Tapi nanti pasti akhirnya baik-baik aja kok. Ada juga loh, dulu temen ibu ngelahirinnya di becak. Ya Allah. Masa sih Bu, kasihan banget. Iya, kan pada saat itu ibunya mungkin udah mau bersalin tuh. Kan memang kendaraan umumnya di sana kan itu tahun 70-an ya. Beca, nggak ada yang lain. Dan mungkin si Bayu udah nggak sabar mau keluar. Akhirnya lahiran tuh di beca. Terus sama ibunya, karena dia orang Jawa, dikasih nama Margi, yang artinya jalan. Bu, tapi sepertinya Arsy adalah termasuk yang sulit melahirkan ya Bu. Enggak sayang, kamu harus sabar. Semua ibu yang melahirkan pasti punya cerita masing-masing. Tapi memang tadi Iqbal cemas pas lihat Arsy dan kayaknya dia ngerahasiain sesuatu deh. Apa sebaiknya aku tanyakan langsung ke Iqbal ya? Arsy, Ya Bu. Ibu keluar sebentar ya? Boleh? Iya. Kamu di sini dulu ya. Bal, meski itu untuk keselamatan salah satu dari mereka. Gue mau keduanya tetap selamat, Bal. Gue gak siap kalau harus kehilangan orang yang gue sayang lagi, Bal. Gue udah kehilangan Kak Mama, dan Papa baru aja meninggal. Sekarang gue harus kehilangan anak gue. Dan gue yakin Arsy pasti akan menolak keras untuk menggugurkan kandungannya. Dia pasti gak akan mau, Bal.
Mungkin gue gak pernah merasakan yang namanya mengandung, Bal. Tapi gue bisa merasakan apa yang Arsy rasakan. Sebagai ibu, Arsy pasti menantikan bagaimana bisa merawat seorang bayi, Bal. Apalagi gue tahu banget kalau Arsy sangat ingin punya momongan. Ini harapan Arsy sejak lama, Bal. Gue gak mau kalau harapan Arsy yang udah sejak lama ini harus hancur gara-gara ini, Bal. Lo tolong bantuin gue, Bal. Tolong bantuin gue. Ja. Gue ngerti banget, Ja. Gue mohon sama lo, Bal. Lo dokter yang paling hebat yang gue tahu. Tolong selamatkan anak sama istri gue. Gue pasti akan melakukan yang terbaik untuk mereka. Tapi di kondisi ini, memang itu pilihannya. Itu yang harus lo pilih. Sorry, Ja. Ini bukan maksud gue untuk mendoktrin lo. Tapi gue pernah menghadapi pasien yang sama kasusnya seperti lo. Dan mereka memilih untuk mempertahankan ibunya. Karena alasan mereka adalah ibunya punya jalan yang sudah terjadi. Dan tinggal melanjutkan kehidupannya. Mungkin bisa saja mengandung kembali dan melahirkan. Tapi akan kasihan kalau kita mempertahankan bayinya. Pada akhirnya bayinya tidak merasakan sosok seorang ibu. Jadi sekarang gue mohon sama lo, Ja. Lo harus memutuskan, Ja. Untuk keselamatan Arsy. Lo harus ngomong baik-baik sama Arsy. Bujuk dia sampai dia mau. Sorry, Ja. Ternyata Arsy dan bayinya lagi bermasalah. Kalau Arsy tahu, pasti dia akan sangat terpukul dan hancur. Semoga aja hanya kabar buruk yang saya dengar tentang Arsy. Biar tahu rasa dia. Ha. Gue coba kasih pengertian ke Arsy. Gue akan coba bujuk Arsy. Demi keselamatan dia. Mudah-mudahan dia bisa mengerti. Lo sabar ya. Lo harus kuat, Ja. Saya nggak bisa milih salah satu antara Arsy dan bayi saya. Bagaimanapun juga saya nggak mau kehilangan bayi yang dikandung oleh Arsy. Dia darah daging saya, anak saya, serta harapan saya. Dan juga bagian dari hidup saya. Ya Allah, apa yang mesti saya lakukan
bagaimana saya harus sampaikan berita berat ini ke Arsy? Arsy pasti akan sangat terpukul.